Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari bisairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih kitabihil karim. Di dalam suatu riwayat pernah Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Rasul dengan perkataan beliau, "Ya junjunganku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Sayyidina Ali, "manakah tarikat jalan untuk menempuh kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala?" Nah, jadi tarikat itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan untuk menuju kehadirat Allah. Ya, bahasa kita itu supaya dapat mencapai makam ma'rifat, kenal dengan Tuhan. Manakah jalannya? Nah, jadi dijawab oleh baginda Rasulullah, "Wahai Sayyidina Ali, jalan yang terdekat tidak lain adalah zikrullah." Jadi jalan menuju kehadirat Allah Ta'ala ini dengan banyak berzikir. Nah, latihan berzikir. Nah, jadi disitulah artinya makna daripada zikir itu. Artinya mengandung dua makna. Makna nafi dan makna isbat. Makna nafi itu artinya meniadakan. Makna isbat itu artinya menyatakan, menetapkan. Apa yang ditiadakan, siapa yang ditiadakan, siapa yang ditetapkan. Nah, jadi nafi meniadakan daripada wujud manusia. Tiada. Ya memang tiada. Setelah itu lalu menyatakan dan menetapkan la maujuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mawujud, hanya wujud Allah. Nah, itu orang yang artinya berzikir tapi tahu intinya. Kalau di dalam hukum syariat mengatakan la ilaha illallah itu memuji Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Memadahkan Tuhan itu ada, bujur. Kalau orang hakikat menyatakan adanya Allah di mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun, surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu Allah tentu nyata, nampak, ada. Adanya kamu itulah kenyataan Allah. Adanya kamu itulah kenampakannya Allah. Berarti adanya kamu itu nampak Allah. Seandainya tidak ada kita, Allah telah ada tapi kada nyata. Tapi hamba ini tidak lain siapa? Nah, jadi jalan zikrullah ini tadi menafikan dan mengisbatkan. Nafi tiada wujud kita, isbatnya. Makanya bila kita berzikir tuh, lebur sudah wujud kita, panas sudah wujud kita, tenggelam sudah wujud kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nikmat. Jakanya ibarnya itu yang berzikir ini siapa? La yazkurullah illallah. Bilanya kamu merasa kamu yang berzikir, segera bertobat. Kalau orang syariat, bujur kita nang berzikir. Kalau orang hakikat, bilanya kita yang berzikir, makin banyak berzikir makin haram, makin syirik. Nah,
Karena baginda Rasulullah kan bersabda, ujar beliau, ana atubu mangkala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku stop, aku bampih mengata la ilaha illallah. Berarti dasar siapa nah? Makanya ada hadis Rasulullah, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Artinya itu tunaikanlah oleh kamu, ajarkanlah oleh kamu kepada orang yang hendak meninggal itu dengan zikrullah. Jadi orang yang hendak meninggal itu nang abdal disuruh inya berzikir, dibisiki telinga kanan, kata oleh kamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelah kiri lagi kata oleh kamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inya orang itu mendengar tapi kada mampu lagi berkata untung-untungan. Nah makanya disuruh kita melajari lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah oleh kamu, ajarkanlah oleh kamu kepada orang yang hendak meninggal itu dengan perkataan la ilaha illallah. Nah kalau kita dengar la ilaha illallah ini menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit. Kan la ilah kawak menembus 7 petala bumi, masuk ilallah menembus 7 petala langit. Jadi zikir kita ini menjikirkan kepada jasmani dan rohani. Kalimat la ilaha illallah, la ilah tujuannya kepada jasmani, ilallah kepada rohani. Lalu la ilah kepada jasmani, masuk napas ilallah kepada rohani. Jadi jasmani ini dikatakan, dinyatakan bumi, sedangkan rohani dikatakan langit. Langit rohani, jasmani dunia bumi. Makanya kalau kita berzikir ini jangan menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit. 7 petala bumi nah la ilaha, la ilaha. Nah la ilaha masuk ilallah, keluar la ilaha masuk ilallah. Nah keluar la ilaha masuk ilallah, berarti keluar masuk keluar. Nah ini 7 petala bumi ya ini, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Ilallah kalimat langit, kalimat ruh, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa Arab. Nah itu tujuan berzikir la ilaha illallah, la tahu. Nah yang membaca zikir itu nah yang dipandang bukan banyaknya. Si A ini umpamanya banyak berzikir 1000, yang si B ini cuma 10, tapi bujur 10, tapi tahu maknanya, hakikatnya nang sabar berzikir siapa. Ada ini tadi 1000, tapi di dalam kekosongan. 1000 tapi di dalam kekosongan, 10 kali berzikir tapi pas. Ini nang memandang tuh nang berzikirnya bukan banyaknya. Kan kadang-kadang orang lah banyaknya berzikir jadi 1000, 2000, 70.000. Itu orang syariat betul. Tapi kalau orang hakikat kada memandang banyaknya, tapi memandang nang banyak membaca itu siapa? Ya nang wahdah, nang satu, wujud diri, zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah itu makna daripada berzikir. 2 aja, nafi dan isbat. Nafi isbat, nafi isbat. Nafi itu tiada, tiada wujud kamu, tiada wujud kamu. Isbat nyata wujud Allah. Berarti nyatanya wujud Allah Ta'ala meliputi sudah nah seluruh alam dan isinya, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Makanya hasil daripada tauhid itu la maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. La fa'ilun illallah, tidak ada yang berbuat. Siapa yang berbuat? Allah. Nah di situ. Jadi disitulah artinya antara hamba dengan Allah
dua nama tapi satu wujud. Jadi kadang lagi istilahnya itu kita sembah menyembah, kadang lagi menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan itu syirik dan kafir. Man abdal ismaun al mana pahwal kafirun. Barang siapa sembahyang menyembah Tuhan, kafir dan jahil. Berarti pada hakikatnya kita kada sembahyang tetapi salat. Al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Yang menyembah dan yang disembah satu. Ada dua. Kalau di dalam hukum fikih dua lah. Nah, kita menyembah Tuhan, jadi seolah-olah Tuhan di luar. Berarti antara dua. Itu betul aja di dalam hukum syariat. Tapi kalau di dalam hukum hakikat tidak ada yang disembah. Nah, makanya kalau asyhadu an la ilaha illallahnya tidak ada patut yang disembah. Nah, berarti kan disembah hanya Allah. Mun Allah satu, siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Itu artinya kesimpulan ma'rifat dan tauhid. Kesimpulan tauhid kan di situ dua kalimat syahadat taulah. Aku naik saksi tiada ada Tuhan yang sembah, ya kan? Aku bersaksi, aku bersumpah tiada ada yang disembah. Nah, tiada ada Tuhan yang disembah, berarti kan ada hanya Allah yang ada satu. Berarti kan itu lagi sembah menyembah. Nang menyembah ini wajar aja dua. Seperti orang Kristen menyembah Yesus bujur aja, orang Buddha menyembah patung bujur aja. Kalau kita menyembah Tuhan sama syiriknya. Jadi kan ada menyembah. Lalu hadis kursi itu keluar, al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah satu. Nah, namanya dua tapi satu wujud. Wayang dan dalang dua nama tapi satu wujud. Dua nama tapi satu kelakuan. Kelakuannya satu. Kan si dalang hendak ke Martapura, wayang ke Martapura, satu pekerjaannya, satu kelakuannya. Nah, lalu di situ nang la ilaha illallah tadi. Nah, artinya bujur-bujur tiada la. Nah, la ilaha illallah, tiada wujud kamu. Yang benar-benar nyata wujud Allah. Nah, jadi yang salat tadi kan kita lagi aqimis salata li dzikri, dirikan yang salat untuk mengabdi kepada aku. Yang salat itu diri yang salat, diri yang ingat. Salat itu ingat. Kan diri yang salat, diri yang ingat maksudnya. Itu nana ingat ini kan siapa diri? Kalau diri Allah. Kita kan lebih ingat. Karena kita sudah lenyap di dalam lautan ahadiyatullah. Makanya kan di situ ada pantun. Sarang bubur di pahumaan batang pudak nang kami bayar. Satu wujud kita bersamaan seperti ombak dengan air. Ombak dengan air namanya dua, namun satu rasa. Ombak lawan air itu satu ya. Cuma karena bersifat berombak-ombak. Karena bersifat gelombang-gelombang. Karena bersifat bebuih-bebuih. Karena bersifat di dalam kolam sumur. Ya, karena bersifat panjang lalu sungai. Karena bersifat bergelombang lalu laut. Banyu lawan laut satu. Banyu lawan sumur satu. Banyu lawan danau satu. Banyak danau, sumur, sungai, banyaklah laut. Tapi hakikatnya satu, wujud air. Sama nggak? Sama kita pian mengata la ilaha illallah, ulun mengata la ilaha illallah, sebertan mengata la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan, hanya wujud Allah ya kesini. Jadi hakikatnya aku wujud Allah. Jadi kita berzikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Nah, itu maknanya. Jadi memang artinya memang sudah wujud Allah Ta'ala, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Kayak PJ mencabut. Kayak pemungkar nangkir menanya, apa yang ditanya? Yang dicabut wujud diri Allah. Nah ditanya wujud diri Allah, tidak ada tanya menanya. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alu. Tidak ditanya. Nah, yakini tidak ditanya apa yang diperbuatnya Allah.
Pian bilangnya merasa berbuat pian salat, ditimbang dihitung. Piannya pian merasa hebat, ditimbang dihitung. Bilangnya pian merasa beramal, ditimbang dihitung. Tapi yang kada ditimbang, kada dihitung, karena serahkan semuanya perbuatan diri nang hidup. Jadi kada ada lagi nang sembah menyembah, kada lagi sembahyang ini hukumnya syirik. Nang benarnya tadi al-abidu wal makbudu wahidun, yang menyembah dan yang disembah, dan yang menyembah itu satu ikung orangnya. Amun orang kada Islam bujur aja dua, orang Kristen Yesus dua lah, orang Buddha patung. Nah kita pun juga syirik juga menggertahu ini jar aku ini Allah Ta'ala. Jadi aku menyembah Allah, padahal tidak ada sembah menyembah, tidak ada. Karena di situ tadi man abdal ismaunal makna pahwal kafir, barang siapa menyembah Tuhan kada tolong Tuhannya kafir dia. Kafir jahil ini bahasa kita bodoh dan bungul. Padahalnya beramal beribadah, dinilai orang alim, tapi bodoh di hadapan Allah Ta'ala. Lalu namanya itu Islam indanas, tapi kafir indallah. Dia Islam di sisi manusia, dia alim di sisi manusia, dia beramal di sisi manusia, tapi sedangkan di hadapan Allah tertolak. Inya kada kau malah persatuan, merasa dirinya yang hebat. Nah, makanya apabila kamu ingin mengenal Tuhan, ingin marifat kepada Tuhan, kamu harus membunuh diri kamu. Sanggup kamu membunuh akuanmu. Nah, membunuh akuan diri kamu. Kan kadang-kadang aku nih itu bunuh aku tapi yang batin. Kadang-kadang kita aku nak sembahyang tapi aku nang batin. Biar kita berpandir di depan manusia, aku anak mengaji, aku anak salat, tapi kita tahu aku nang batin. Jadi jahir batin. Wazir rabi wal batin. Jahirnya Allah tak ada pada batin hamba nih. Roh tadi kan diri, jahir ke sini. Di sinilah orang langit, di sinilah orang akhirat, keluar orang dunia. Nah, jadi zikir tadi menembus 7 petala langit dan 7 petala itu maksudnya. Karena orang berzikir itu jadi menembus kan bilnya. Kan tahu padahal simpulannya itu kesimpulannya. Berzikir itu menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit. Contohnya, nah ini prakteknya. La ilah. Keluar napas kita berarti ke awak bumi itu menembus 7 petala bumi, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sungsum. Lalu ilallah ke dalam menembus 7 petala langit. Kalimat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar. Jadi kalau kita berzikir tuh la ilah keluar separuh, ilallah ke dalam, la ilah keluar, ilallah masuk, la ilah illallah cepat-cepat juga, la ilah illallah, la ilah illallah. Nah, jadi bilanya setiap kali mengatakan la ilah keluar menembus 7 petala bumi ini awak, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sungsum. Bilanya mengatakan illallah, nah, kalimat roh, kudrat, iradat, ilmu sama keluar pelangnya la ilah, nah, menembus 7 petala bumi, illallah. Nah, jadi disinilah disiramnya penyakit oleh zikir nih tadi. Setidak-tidaknya penyakit akan keluaran karena zikir. Karena setiap manusia ini kan banyak penyakit, namun dikuranginya dengan dipokoknya oleh zikir. Karena zikir ini obat. Kalau kita hakikatnya zikir ya salawat, salawatnya zikir di mana andaknya. Kita membaca zikir teruskan ke dalam la ilah, awaklah masuk ilallah. Batinnya Muhammad Rasulullah, la ilah kawak masuk ilallah, batinnya Muhammad Rasulullah. Jadi kesimpulannya 1 kali berzikir, 1 kali salawat. Kada tertinggal juga salawat. Nah, makanya siapa nang artinya disalawati tentang Muhammad. Namanya lawati siapa? Allah, Ahmad, Ahmad Muhammad. Ahmad itu sebenarnya Ahmad tanpa mim. Ahmad dibuangi mimnya apa? Ahad, ya Allah Ta'ala. Nah, itu nama di langit, lagi belum berjasad, lagi belum lahir ke dunia. Setelah lahir ke dunia, lalu namanya Muhammad. Asalnya Ahmad,
Ahmad tanpa mim, Ahad ya Allah. Setelah lahir ke dunia bernama Muhammad, rahmat. Nah di sini nih, jadi rahmat dan berkah karena lahirnya Muhammad. Jangan syak dan ragu lagi. Tanamkan jiwa Muhammad, diri Muhammad. Jadi kan sedikit banyaknya ada kawa aja sama, memang gak ada kawa sama. Men sama ulun dustakan. Kenapa? Contoh kayak ini nah. Pian pamannya membawa ijazah, lalu pian fotokopi, jadi keluar ijazah sama, sama tulisannya sama, kada berbeda, titiknya sama, tapi perbedaannya ini nang hanyar, itu nang lawas. Itu ijazah nang lawas, ini ijazah nang hanyar. Nah sama. Jadi ijazah nang lawas lawan nang hanyar sama ada? Sama. Tapi tidak lainnya sama lawan kita, roh kita. Kada lain harus menghormati Muhammad. Sedikit banyaknya. Nah, jadi disinilah kada sama. Jakanya pian umpamanya ini biji rambutan ditanam, tumbuh rambutan sama lah, tiar rambutan sama. Tapi bedanya itu lawas rambutan, ini hanyar sama. Sama kita memfotokopi ijazah. Nah, apa bedanya? Bedanya ini hanya aja di fotokopi. Ada itu lawas sudah. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama ijazah. Sama roh Muhammad. Roh Muhammad persamaan dan perbedaan. Perbedaannya kita jauh benar. Lampu di rumah lawan lampu di PLN jauh benar. Bedanya apa? Persamaannya sama-sama tarang. Nah, jadi disinilah manusia harus kawa menanamkan zikir siapa. Makanya di situ tadi ujar Rasulullah, ana atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampeh, aku stop mengatakan la ilaha illallah. Berarti yang mengatakan la ilaha illallah itu dasar si illallah. Nah jadi itu kita ingatkan lagi bahwa zikir itu mengandung dua makna. Yang pertama makna nafi, yang kedua makna isbat. Nafi tiada. Pada ilmu kita sedikit kayaknya ya, tapi memakai ya sudah. Daripada kita artinya ini hebat, ini jagar menggujah orang, jagar menggugat orang, itu kan percuma. Besi ilmu. Kalau besi ilmu itu walaupun artinya setetes ambon tapi dipakai, daripada ibaratnya banyu sedrum tapi nyakar terpakai. Nah jadi nang iyanya itu bermanfaat manusia ini bagi orang banyak, itu yang paling mulia. Yang paling mulia manusia bermanfaat bagi orang lain. Makanya di mana saja kita tuh berdoa, ya Allah berikanlah manfaat diri orang lain di mana saja ulun berada. Ulun berada ini ya Allah di mana saja bermanfaat bagi orang lain. Itu kalau kita amati bujur-bujur penglaris sebenarnya itu. Contoh, ada orang membingkel, kan ya Allah berilah artinya manfaat bagi orang di mana berada. Nah manfaat orang memiliki kendaraan, nah berjualan ya kalau nah jadi itu secara kada sadar itu adalah penglaris. Ya Allah ya Tuhan ulun berikanlah manfaat kepada ulun dan kepada orang lain di mana saja ulun berada. Bermanfaat kalau nah ada manfaat nih sandal orang, ayam orang, cinta itu nggak ada manfaat. Nah ya kayak itu maksudnya, di mana saja kita berada maka bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Penglaris itu penglaris sebenarnya. Lima sembahyang, ya Allah ya Tuhan ulun berilah ulun manfaat dan kepada orang lain ini. Nah di mana saja ulun bagana manfaat bagi orang kayak porutan umpamanya. Kan manfaat banyak orang buruk lah, manfaat bagi orang. Apa profesi kita, apa pekerjaan kita, itu bagus sebenarnya. Ya Allah ya Tuhan ulun, nah berikanlah manfaat kepada orang lain. Nah di mana saja ulun berada. Namun artinya kita bergana di mana saja berada, orang senang, himong. Nah itu secara kada langsung adalah penglar. Nah jadi tasawuf ada juga, dunia ada juga. Nah jadi inilah artinya yang membaca zikir tadi tidak lain la yazkurullah illallah. Jadi zikir mengandung dua makna, makna nafi dan isbat. Nafi isbat, nafi isbat. Nafi meniadakan, jangan berarti jangan ada kamu. Isbat menyatakan, nyatakan Allah.
Tapi di dalam dada, di dalam rahasia tidak boleh lagi disebut karena suatu rahasia. Ibu diam aja itu rahasia. Bila ada rahasia lalu ini dibedakannya Tuhan. Salah. Karena ilmu fikih itu bujur, ilmu tauhid bujur, ilmu tasawuf bujur. Makanya orang yang meninggal itu nang abdal nang bagus ya tadi. Lakin umatakum bi qauli la ilaha illallah. Terakinkanlah olehmu, ajarkan olehmu orang yang anak meninggal dengan zikir. Telinga kanan bisiki, wahai si anu bin si anu, kata oleh kamulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelah kiri lagi kata oleh kamulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inya mendengar, cuma kadang kamu berpuasa apa-apa. Bilanya mendengar, pastinya berkata, walaupun di lembah itu hanya tahu. Nah, jadi inilah perjalanannya marifat itu. Akhir boleh kita zikir ke dalam bukan keluar. Kan kalau nya keluar berarti roh tapi selalu jasad. Kalau nya ke dalam berarti selalu bersama jasad. Jadi zikir la ilah itu keluar. La ilah kawak ilallah ke dalam. Tapi di dalamnya Muhammad Rasulullah. La ilah keluar ke dalam. La ilah keluar. Ilallah masuk. Batinnya Muhammad Rasulullah. Jadi satu kali zikir, satu kali salawat. Jadi kita kali lagi canggung udir orang banyak yang baca salawat aja ya. Karena apabila artinya zikir itu jangan kada baca salawat. Kalau memang baca salawat, tak baca Allah ada, Muhammad ada. Kalau kita bujur berzikir, tapi itu tadi caranya keluar la ilah masuk ilallah batinnya Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.